Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Darupangayunan terekam kamera pemantau atau CCTV. Dari rekaman CCTV hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam, diplomat Kemlu Arya terlihat baru kembali ke kamar indekosnya. Beberapa menit setelahnya, Arya kembali keluar kamar. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Tak lama, almarhum kembali lagi ke kamarnya setelah terlihat membuang sampah. Kami juga tampilkan rekaman CCTV lain saat jenazah diplomat Kemlu pertama kali ditemukan. Dengan tenang, dua pria di depan kamar korban mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, lalu kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Terdengar kedua pria itu mengetuk pintu. Namun pintu terkunci rapat, alhasil salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela, lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari sejumlah bukti dalam penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa sidik jari dan CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau dan di dalam sendiri kan gitu. Akan kita padukan dengan hasil otopsi. Apakah obat-obat ini minum atau gimana kan gitu kan? Siapanya udah ketahuan belum Pak? Belum, masih kan barusan masih diproses ini. Oke, Pak, untuk keluarga diplomat muda Kemlu bilang saudaranya tak memiliki riwayat medis ataupun sering mengonsumsi obat tertentu. Arya juga tidak pernah bercerita soal tekanan ataupun kesulitan yang ia alami dalam pekerjaan. Dua kali nggih Mas, namanya stres itu kan kita tidak pernah tahu. Nah saya juga nggak ada, maksudnya tidak ada history medical check up-nya segala macam, saya juga nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa konfirmasi lebih lanjut. Cuman yang saya tahu beliaunya itu jarang sakit. Excited gitu loh, anak itu seneng. Jadi cerita dia penugasan di Timor Leste, itu tuh dia menceritakan dengan sangat antusias.
dan mau keberangkatannya ini juga antusias ya. Antusias Mas. Ke Helsinki. Ya, iya, antusias betul. Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bilang almarhum pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun terkait penyebab kematiannya masih harus menunggu penyelidikan polisi. Menjadi saksi untuk kasus TPPO yang ada di Jepang ya. Tahun berapa, Pak? Udah lama kasusnya, dan kasusnya sudah selesai. Pak, katanya juga ada kasus judi online yang akan jadi saksi beliau. Benar, Pak? Enggak. Jadi almarhum lebih banyak bertugas di bidang-bidang tadi ya, pemulangan anak-anak pelantar, ya, terus evakuasi dan sebagainya. Polisi masih mengusut kematian diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan bersama juru kamera Denny Yosua yang berada di lokasi kejadian. Asri, hasil olah TKP hari ini apa yang terbaru? Dan apa juga dugaan penyebab kematian korban? Yang terbaru, Friska, polisi mengecek barang-barang yang ada di dalam kamar kos korban, termasuk mengecek dokumen dan juga barang berharga milik korban. Diungkapkan bahwa tidak ada barang maupun dokumen yang hilang. Selain itu, polisi juga mengamankan obat-obatan milik korban seperti obat sakit kepala, obat lambung. Tetapi apakah obat-obatan ini ada kaitannya dengan penyebab kematian korban atau tidak? Tentu ini yang masih didalami. Selain itu, polisi juga mengidentifikasi sidik jari yang ada di lakban yang ditemukan di TKP, di mana sidik jari korban ditemukan di sana. Tapi memang belum bisa dipastikan apakah ada sidik jari lain, dan tentunya ini yang nantinya akan menentukan apakah ada keterlibatan pihak lain termasuk tindak pidana di sana. Dan selanjutnya sebelumnya juga Friska dan saudara, polisi juga telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV, kemudian lakban yang lilitan lakban begitu, kantong plastik hingga pakaian korban di TKP. Dan selanjutnya Friska dan saudara, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi di sekitar TKP. Juru kamera Kompas TV Denny Yosua akan menunjukkan ini adalah satu-satunya pintu masuk ke dalam indekos di mana korban tinggal begitu. Dan kalau bisa saya tunjukkan, Friska, ini pintunya sudah menggunakan akses khusus begitu. Ini untuk masuk hanya bisa menggunakan tab akses maupun juga sidik jari yang sudah terdaftar maupun PIN. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sini, hanya penghuni dan juga pemilik kos yang bisa masuk ke sini. Selain itu, ada kamera CCTV atau kamera pemantau juga di sana yang mengarah langsung ke kamar korban. Dan ini seperti yang diputar rekamannya sebelumnya, sebelum saya memberikan laporan, ini menunjukkan aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Tidak hanya itu, Friska dan saudara, di TKP atau di samping indekos ini ada vape store, di mana di sini juga ada CCTV di sebelah kanan begitu, ini yang mengarah ke pintu masuk utama indekos korban, yang mana ini bisa menunjukkan tentunya apakah ada pihak lain atau orang lain yang masuk atau keluar dari indekos tersebut, dan menunjukkan dan nantinya bisa menambahkan bukti atau materi untuk polisi menentukan apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Saya juga sempat berbincang dengan salah satu penjaga di vape store ini yang menyatakan bahwa memang korban ini tidak banyak berinteraksi dengan para penjaga di sini dan tidak ada hal-hal aneh yang mereka temukan. Kemudian terkait dengan penyebab kematian, Friska, tentu saja hasil penyelidikan termasuk olah TKP, hasil otopsi, pemeriksaan sejumlah saksi, ini yang nantinya bisa menjawab. Kembali ke Anda, Friska. Nah, yang juga jadi pertanyaan, apakah penjaga indekos tempat tewasnya diplomat Kemlu di kawasan Menteng itu masih ada atau saat ini berada di mana? Nah, informasi yang saya peroleh, Friska, penjaga kos
ini sudah tidak ada di lokasi atau sudah tidak ada di indekos sejak kejadian setelah melapor ke polisi. Sehingga tadi pun saya sempat berupaya begitu untuk menemui penjaga kos untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun ternyata sudah tidak tinggal di indekos ini dan juga sudah meninggalkan indekos ini sejak hari kejadian. Termasuk juga beberapa penghuni kos di sini berdasarkan keterangan penjaga vape store bahwa beberapa ini sebagian sudah meninggalkan indekos ini sejak hari kejadian atau tanggal 8 Juli lalu. Sehingga kondisinya ini sangat sepi, tidak banyak, bahkan saya bisa katakan hampir tidak ada orang yang berlalu lalang keluar masuk indekos ini, Friska. Oke, tidak ada orang berlalu lalang, seluruh penghuni indekos kalau dari amatan Anda tidak ada di lokasi ya, Asri, setelah kejadian itu? Setelah kejadian sudah tidak menempati indekos, Friska, untuk penjaga. Jadi, tapi sebelumnya juga sudah seperti rekaman yang diputar sebelumnya, ditunjukkan bahwa di malam sebelumnya di sekitar pukul 10 lewat, begitu 10 malam lewat, penjaga kos ini sempat bertegur sapa ketika korban keluar dari kamarnya untuk membuang sampah begitu. Kemudian di rekaman CCTV lain yang menunjukkan di pagi harinya penjaga kos ini membuka atau mengetuk terlebih dahulu, kemudian tidak ada respon dan akhirnya membuka paksa sehingga disitulah ditemukan korban meninggal dunia. Dan hal itu dilakukan berdasarkan permintaan dari istri korban yang sebelumnya tidak bisa menghubungi korban sampai akhirnya harus membuka paksa pintu kamar korban. Demikian, Friska. Terima kasih Astri Gunawan dari kawasan Menteng, Jakarta. Olah tempat kejadian perkara dilakukan di indekos tempat tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri. Terima kasih.